warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang kami hormati Sahibul Bait, saya ibunya Mbak Dikana namanya. Namanya. Jadi sekalian Mbah Kakung tadi Ibu. Saya mohon maaf sudah ngerepoti menika Bu. Hormati Bapak Ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmatnya, nikmatnya yang terus Allah bujurkan kepada kita sekalian. Di tengah-tengah semua keterbatasan kita, di tengah-tengah semua permasalahan kita, tetap nikmat Allah tidak terhitung ya. Tetap dari sejak kita tidak ada, kemudian Allah adakan kita menjadi ada. Artinya kalau kita ada itu, ada kesempatan kita nanti akan merasakan surganya Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau kita tidak diadakan kan, itu sudah nikmat yang sangat luar biasa. Kemudian Allah besarkan kita dari kecil sampai dengan besar, sampai dengan sekarang ini, diberikan semua fasilitas di dunia ini gratis, tidak pernah ditarik biaya sama sekali ya. Oksigen gratis, semua gratis. Ini nikmat yang tidak terhitung sama sekali. Dikatakan kalau akan menghitung itu, la tusuha, tidak bisa menghitung, tidak mungkin bisa terhitung sama sekali. Dan akhirnya Allah masih berikan kepada kita nikmat hidayah iman Islam. Allah masih berikan kesempatan kita bertemu sore hari ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabat-sahabatnya dan para pengikutnya sampai dengan yaumil qiyamah nanti. Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah saya itu dulu sempat berjanji sama Mbak Rikana, nanti kalau bisa pulang dari Muwardi saya akan main ke rumah. Dan alhamdulillah sekarang terlaksana. Dan saya itu kalau punya janji sama pasien itu tak pikir tenan. Walaupun cuma sekedar raktir bakso gitu ya, benar-benar tak pikir ya Mbak Indah. Mbak Indah siapa? Kali-kali Mbak Indah. Mbak Indah, terus mbaknya siapa? Irma. Terus saya Mbak lali aku jadi Nurul ya, Nurul Falah. Jadi alhamdulillah sekarang terlaksana, dan ini saya ikrarkan berarti sudah sah ya Mbak Dikana ya. Jadi jangan ditagih-tagih di akhirat nanti. Ya, alhamdulillah saya matur nuwun jazakallahu khairan katsira kepada ibunya Mbak Dikana dan keluarga yang telah bersedia direpoti untuk kami sowan ke sini dalam rangka kita bareng-bareng lah ya untuk bergembira bersama, untuk kita melakukan buka puasa bersama di sini. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah bahwa kita masih diberikan kesehatan di tengah-tengah semua keterbatasan kita. Dan semua orang itu pasti punya permasalahannya masing-masing. Tidak ada orang kok kemudian orang kok terbebas dari cobaan, itu tidak ada sama sekali. Karena dunia itu, kata Rasulullah SAW, ya tempatnya ujian dan cobaan. Jadi nggak ada orang yang sama sekali tidak ada ujian, itu tidak ada. Pasti ada ujian dan cobaan. Kalau ingin tidak ada ujian dan cobaan, ya di alam kubur itu sudah tidak ada lagi ujian. Di akhirat tidak ada lagi ujian. Jadi ujian itu adalah di dunia. Jadi dunia itu tempatnya ujian. Dan kalau lihat si A kok kayaknya enak banget ya, nggak pernah sakit sama sekali, itu kan nek cara Jawa napa wang sinawang nggih.
Iya, jadi semua orang pasti punya, cuman kita tidak tahu saja gitu. Entah cobaan berupa penyakit, entah cobaan berupa keluarga, entah cobaan berupa harta, semuanya pasti ada cobaannya masing-masing, jelas itu. Yang kelihatan kaya raya, sehat, gak pernah sakit, itu pun banyak yang akhirnya stres jadi bunuh diri juga banyak loh. Karena kita tidak tahu cobaannya emang sangat berat ternyata gitu. Jadi ini lebih menenangkan kita ya, bahwa sungguh cobaan itu setiap orang pasti akan mengalami semua. Bahkan Rasulullah SAW menyampaikan, kalau kalian tidak tahan dengan ujian dan cobaan kalian, maka lihatlah ujian dan cobaan yang menimpa para nabi. Nabi itu ujian cobaannya itu jauh lebih berat dibandingkan dengan kita sekalian. Ya, Nabi itu orang yang paling disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang maksum, yang dijamin akan masuk surga ya. Itu pun cobaannya luar biasa. Bahkan dikatakan dalam hadis, tidak ada ujian yang beratnya melebihi ujiannya para nabi dan rasul gitu. Sehingga kita mesti paham itu. Jadi ini menjawab pertanyaan dari orang-orang, kan sering ya kita itu sampai ngedumel, ya Allah saya itu sholat juga sudah rajin, puasa sudah rajin, ya kan, sedekah sudah banyak, tapi kok yang masih tetap diuji dengan ujian seperti ini. Sering ngoten mboten? Sering ya? Ya kan, kadang-kadang kita sering berusaha gitu ya sekalian. Ketok ngibadah ya wis mantep, sholatnya ya wis banyak, sedekahnya banyak, tapi kok ya masih tetap yang penyakit gak sembuh-sembuh. Sedangkan kita mikir seperti itu ya. Sementara si A, si B yang lain sholat tahu, gaweane maksiat itu malah sehat walafiat. Sering ngoten mboten? Iya kan, sering kita itu iri sama orang-orang kan. Kita yang ibadahnya banyak kok malah dikasih penyakit. Nah kita lihat Rasulullah SAW, para nabi ibadahnya kayak apa, tapi ujiannya lebih berat dibandingkan dengan kita. Kita lihat Nabi Ayub alaihissalam, ujiannya bagaimana? Sakit 40 tahun dengan sakit yang menjijikkan. Kalau kita kan tidak menjijikkan sakitnya ya, masih cantik-cantik, malah kadang-kadang di luar orang ngiranya nggak sakit. Mau ngeluhnya mau diguyur dong kita, ngeluh sakit terus tapi rupanya kok ayu nih kayak ngono. Ya kan kadang-kadang kan kita kan gitu kan. Nabi Ayub itu sakitnya masya Allah menjijikkan sekali, kulitnya sampai luar biasa, sampai keluar belatung dari kulitnya, sampai ditinggal anak istrinya ya, karena mereka tidak tahan jijik dengan kondisi Nabi Ayub alaihissalam. Jadi masih mendingan kita tuh, Nabi Ayub masih mendingan kita. Iya betul. Kita masih bisa aktivitas, masih bisa tertawa-tawa, ya kan, masih bisa jalan-jalan ya Mbak Edah ya. Masih bisa lenong-lenong kemana-mana. Ya ini artinya bahwa ujian kita itu belum seberapa dibandingkan dengan ujiannya para nabi dan para rasul yang lain. Jadi masih tetap bersyukur dengan kondisi seperti ini. Yang membedakan adalah kalau Nabi Ayub diuji seperti itu masih tetap bersyukur kepada Allah. Kalau kita diuji kayak gini aja kadang-kadang wes ngamuk-ngamuknya betul. Sambat. Iya, sambat, menyalah-nyalahkan ya kan. Karena ini terjadi pada saya loh, saya tadi saya sendiri ya. Kemarin kan saya ya mengalami ujian yang luar biasa menurut saya, karena saya baru kali ini sakit yang seperti ini gitu ya. Jadi merasakan jadi pasien itu ternyata sangat tidak enak sekali. Jadi kalau ada pasien yang stres dirawat, saya mengalami betul itu. Jadi saya sekarang mulai empati gitu kan, pasien ternyata kayak gitu rasanya ya. Rasanya diinfus ya, rasanya dipasang kateter, nggak boleh gerak, nonton TV kok nonton upin terus. Jadi lalai sana itu cuma upin saya sampai hafal upin itu. Ya Allah, rasanya stres betul, saya down banget pada waktu itu. Jadi saya mulai empati, berarti kayak gini rasanya jadi pasien ya. Jadi kalau dokter kok sudah kayak gitu marah-marah sama pasien, ya salah besar itu, karena memang kondisinya membuat down betul itu gitu ya. Maka saya merasakan sakit seperti itu benar-benar jadi sebuah pembelajaran besar buat saya sebetulnya. Dan kalau orang sakit itu pasti kan pikirannya kemana-mana gitu kan. Anaknya mau mikir mati, iya kalau saya seperti itu kemarin gitu loh. Apa ya wes arep dipundo tenan. Kok yo iya kan, sini bisa bayangkan ya, saya itu 11 hari dirawat, saya itu dioperasi 5 kali dalam 11 hari itu, bisa dibayangkan.
Jadi kondisinya itu masya Allah benar-benar ngedrop psikisnya terutama ya. Operasi yang pertama masih ketawa-ketawa Mbak, begitu operasi yang kedua clotting lagi, saya masuk ruang UKA lagi sudah mulai agak setengah down nih. Yang ketiga mau pulang itu clotting lagi, operasi lagi udah mulai itu sudah down banget itu. Aduh, kok kayak gini terus kapan selesainya ya kan? Sampai kemudian akhirnya dirujuk ke Muwardi, sudah benar-benar saya dirujuk dalam kondisi masih setengah sadar itu, masih nggak begitu sadar ya. Tahu-tahu sampai di Muwardi, dan tahu nggak ketika saya perjalanan ke Muwardi itu sudah seperti yang di film-film itu Mbak. Jadi sudah di atas awan. Saya melihat ini benar, saya melihat tempat yang sangat terang benderang gitu ya, ada sinar. Terus saya itu sama istri saya gandengan tangan di atas awan, itu betul saya mengalami hal seperti itu sampean gitu loh. Halusinasinya sampai ke situ gitu. Saya di atas awan ada kafe, saya tuh ngopi sama istri saya, itu betul terjadi itu. Saya ngopi sama istri saya di atas dan rasanya seneng bahagia gitu ya. Tahu-tahu, di jendela 3. ya sampai segitunya kemarin saya sampai segitunya. Jadi saya bisa merasakan kalau teman-teman sakit ya, apalagi di ICU kayak apa rasanya gitu. Saya yang tidak di ICU seperti itu gitu ya, dan alhamdulillah Allah masih berikan saya umur panjang, masih berikan kesempatan untuk memperbaiki diri. Yang mungkin sakit itu kan kalau saya sendiri kemarin mikirnya memang ini teguran betul buat saya mungkin ya, atau mungkin ada dosa-dosa yang tidak bisa dihapuskan hanya sekedar dengan istighfar gitu, harus dengan sakit seperti ini bisa dihapuskan dosanya kan. Saya terus mikir flashback ke belakang pada waktu muda dulu, saya itu maksiatnya ini, saya pikir benar-benar saya ingat semua itu maksiat saya dulu seperti apa waktu muda. Saya waktu muda itu bejujak banget loh. Oh betul, saya itu bejujak. Saya itu waktu muda itu bejujak, terus senengannya apa? TP. Jadi buaya berkedok ikhwan. Buaya berkedok jenggot. Itu dulu waktu mudanya seperti itu. Mungkin ini yang harus teguran seperti ini gitu ya sampai dengan sekarang. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, perlu saya sampaikan bahwa ada 1, 2 dan banyak hadis yang menenangkan kita buat orang-orang yang memang ditimpa ujian apapun itu ujiannya, entah itu sakit, entah itu kebangkrutan harta, kegundahan ya, galau pikiran itu juga ujian loh. Orang galau pikirannya itu sangat tidak menyenangkan, bahkan sampai dengan depresi, stres, itu ujian yang sangat berat. Dan ujian yang paling berat apa? Kata Rasulullah SAW, tidak ada ujian yang lebih berat dibandingkan dengan ujian dijauhkan kita dari keinginan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ujian yang sangat berat sekali. Bapak Ibu yang kami hormati, jadi hakikat ujian itu kata Rasulullah SAW ada beberapa poin. Yang pertama, ujian itu sebagai sebuah teguran buat kita gitu. Sudah pernah dengar istilah istidrot? Istidrot itu adalah Allah itu mencueki kita, cuek, sakarep-karepmu, tidak pernah ditegur, tidak pernah dikasih disentil sama Allah sama sekali, namanya istidrot. Hartanya dikasih banyak, kesehatan dikasih sehat. Jadi ada orang itu yang tidak pernah sakit, hartanya banyak, kaya raya, maksiatnya juga banyak. Itu ada orang seperti itu. Itu dibiarkan sama Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah ditegur sama sekali. Ya. Kata Rasulullah SAW, kata Allah itu mengatakan, berbuatlah sesukamu, kata Allah. Sesukamu terserah, kamu mau jungkir balik, mau jengkret, mau apa-apa terserah, sesukamu. Tapi ingat bahwa sungguh azab Allah itu teramat sangat pedih buat orang yang seperti itu. Jadi ada orang yang diujo tidak pernah diberikan ujian sama sekali gitu. Kalau kita lihat banyak kan orang seperti itu ya. Maksiatnya banyak, ora tahu sholat, ora tahu poso, ning sehat walafiat. Ya sugih blegedu, niku kathah ngoten niku. Tapi nanti ketika di akhirat kelak sudah azab Allah sangat pedih sekali. Ada orang yang berbuat salah dikit langsung ditegur sama Allah. Karena Allah tidak ingin dia terlanjur berbuat salah yang banyak gitu ya. Ditegur dengan sakit, ditegur dengan kebangkrutan harta, misalnya kemiskinan, ditegur dengan kematian orang-orang yang dicintai misalnya. Agar apa? Agar dia segera bertobat dan segera menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu hakikat daripada musibah itu adalah sebuah teguran gitu, dijewer.
Tapi banyak juga dari kita yang dijewer nanti abang kupingnya ya tetep wae niku ngenten. Dijewer nggak tahu nggak ngeh kalau itu adalah jeweran di Allah Subhanahu wa taala. Itu banyak dari kita seperti itu. Karena kadang-kadang orang itu kalau sakit orang sakit itu orang yang dalam kondisi sangat berat beribadah gitu kan. Iya kan? Saya ngalami betul. Jadi kalau ada orang sakit kok dinasihati dia kakek ibadah gitu. Oh jadi orang itu ibadah juga tenan. Saya itu nih. Saya itu ngalami sendiri kan. Kemarin waktu saya sakit itu ya Allah, mau baca Quran nggak bisa. Sholatnya ya sholat yang benar-benar dipaksakan dengan segala keterbatasannya kan. Mbuh najisin undi wae pokoknya wis bismillah. Mau zikir juga berat sekali mau zikir. Jadi orang sakit itu orang yang dalam kondisi paling down untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah berencana, so aku ngibadahin wis loro. Waduh. Belgedes. Ini gue saya itu. Maka ibadah yang paling pas adalah saat ini, saat kita sehat, saat kita mampu, ini adalah yang paling pas gitu. Jangan pernah menunda-nunda sama sekali. So aku nek wis tuwa ibadah ala belgedes. Tuwa niku Masya Allah anane mung nangis. Arep nang masjid, drodok sikile mboten kuat gitu. Kok biyen nom-nomanku kok ora nang masjid basan saiki cita-citane sune tuwa ibadah. Ya akhirnya kayak gitu itu. Salat ngadeg we dengkule tengkrekot gitu. Jadi kalau orang tua itu sudah sulit sekali dan orang sakit juga sama gitu. Ibadahnya kan sangat maka yang paling pas adalah saat ini saat kita sedang paling kondisi prima ya saat ini. Dulu waktu saya koas, saya pengen sekali menghafal Quran waktu itu ya. Cuman waktunya tidak bisa nih. Ujian, harus mikir belajar, mikir ini, waduh. So yakin aku nek wis dadi dokter mesti aku bisa hafal Quran ini. Ternyata tadi dokter malah lebih tidak punya waktu lagi. Praktek jam 5 pagi, berangkat jam 3 pagi, baru pulang lagi ngapal kayak kapan coba itu. Iya kan? Maka memang betul bahwa saat yang paling tepat beribadah ya saat ini. Jangan pernah merencanakan besok-besok kalau masalah ibadah. Jadi kata Rasulullah SAW, beribadahlah seakan-akan kamu akan mati besok lagi. Tidak ada waktu lagi nih ya, sekarang ini yang paling pas gitu. Maka ini adalah kondisi orang sakit pun seperti itu. Jadi jangan pernah berencana so aku nih wis loro lagi ngibadah niku jangan pernah. Karena orang sakit itu semuanya serba terbatas semuanya, sulit, tenaganya juga lemah. Saya merasakan sendiri, saya bisa bicara lagi ini karena saya merasakan sendiri kemarin itu Masya Allah. Anaknya mung Rasulullah ya Allah, saya itu sudah wis ngibadah, sudah begini kok ya tasih diparing ujian seperti ini. Saya sampai ya Allah kersaanipun panjenengan kados pundi to ya Allah, saya sampai gitu loh. Ingkang dipun kersakaken kados pundi ya Allah. Sudah keluar ruang operasi, masuk operasi lagi. Keluar lagi, masuk operasi lagi. Dirujuk dari Ngipang itu jam 7 pagi, saya sebelum dirujuk, sebelum masuk ambulan itu udah kloteng lagi, saya masuk operasi dulu. Padahal sudah ditutup billingnya itu, dioperasi lagi. Habis dari itu terus bablas ke Muadid, saya Muadid sekitar jam 10-an, saya mulai agak sadar nih. Jam 12:30 masuk operasi lagi. Dalam kondisi belum makan, masih lemes, tangan di atas lemes banget. Itu dioperasi lagi. Habis operasi jam 12:30, keluar jam 3, jam 3:30 masuk operasi lagi saya. Di cat lab itu, bayangkan. Jadi sudah benar-benar sudah down gitu. Saya sampai, ya Allah menapa sampun rampung urusan saya di dunia, saya sampai gitu loh. Saya berpikir, kan salah satu tanda orang yang mau dipanggil sama Allah itu rezekinya dicukupkan ya. Pada waktu itu memang akhir-akhir ini saya tuh rezeki kayak disokke gitu, kayak disokke betul rezeki itu. Saya kemarin sempat mikir loh, kok rezeki kok gampang banget, jangan-jangan mau sudah selesai nih gitu kan. Saya mikir gitu dan betul ketika sakit itu saya mikir ya Allah apa betul ya, kayaknya kok sudah mau selesai gitu. Tapi ngomong arep pikir aja susah sekali pada waktu itu. Nah jadi ini adalah mungkin salah satu teguran buat kita semua. Ada hal-hal yang memang harus kita perbaiki mungkin ya. Ada hal yang harus kita koreksi dan kedepannya akan menjadi lebih baik lagi gitu. Itu poin yang pertama, hakikat daripada ujian ataupun musibah. Yang kedua, hakikat musibah adalah Allah itu sayang sekali kepada kita. Dikatakan dalam hadis qudsi, kata Allah, jika aku menghendaki kebaikan kepada seseorang, maka akan aku uji orang tersebut dengan berbagai macam ujian, berupa penyakit, kebangkrutan harta,
kematian anak-anaknya yang dicintainya, atau bahkan yang paling ringan dalam bentuk tertusuk duri misalnya ya. Maka jika dengan itu semua dan dengan itu semua Allah akan gugurkan dosa-dosanya. Setiap hari dia merasakan sakit, setiap hari itu pula dosanya digugurkan oleh Allah. Kata Allah, jika dengan itu semua dosanya masih tetap ada terus, maka Allah akan sakitkan saat sakaratul maut. Yang tadinya sakitnya cuman, kalau orang biasa cuman levelnya 10, 100 gitu. Untuk apa? Supaya ketika kata Allah sudah bersih dari dosa-dosa. Maka ini jika Allah menghendaki kebaikan kepada seseorang. Jadi bisa jadi penyakit yang ada pada kita ini ya salah satu bentuk menggugurkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala, supaya nanti ketika menghadap Allah sudah bersih dari dosa. Kadang orang jadi berpikir, wah nek kula mendingan mboten lara mawon. Nah, itu kan orang karena belum pernah merasakan akhirat seperti apa gitu ya. Padahal nanti di akhirat itu sekalian dikatakan dalam hadis yang sahih. Kata Rasulullah SAW, besok di akhirat itu ada satu kelompok orang yang dikelompokkan oleh Allah, dan dia wajahnya bercahaya, dan dia menempati surga yang jauh lebih tinggi, bahkan di atasnya para anbiya dan syuhada. Orang yang mati syahid, para nabi itu sampai heran. Lajeng tangkat, ya Allah niku sinten? Kok kedudukannya sangat mulia sekali? Siapa mereka? Kata Rasulullah SAW, dia adalah ahlul musibah. Al-musibah itu orang yang senantiasa diberikan musibah selama hidupnya gitu. Sakit gak sembuh-sembuh itu ahlul musibah. Dan mungkin penyakit-penyakit autoimun itu termasuk ahlul musibah. Allahumma amin. Ya kan, sulit sembuhnya gitu. Siap hari merasakan sakit, merasakan kelelahan, merasakan nyeri kepala, merasakan apa lagi? Saya sampai hafal keluhannya kan karena sering mengeluh. Dan itu setiap hari gitu loh. Itu setiap hari. Ya, sampai-sampai yang mungkin yang baca status saya itu tadi pagi ada pasien yang datang ke saya itu sampai bilang, "Pak dokter, saya itu sampai gak dipercaya sama orang-orang kalau saya sakit gitu. Sampai orang itu jengkel kalau saya ngeluh sakit, akhirnya dia masuk kamar nangis sendiri gitu kan, setiap hari sakit terus gitu. Walaupun wajahnya cantik, tapi rasanya badan itu kan nggak karu-karu. Maka itu adalah musibah, itu orang yang saya berikan musibah gitu. Maka kemudian ketika Allah memerintahkan kepada malaikat, ayo hitung amal dia dan dosa dia, malaikat bingung, dia datang kepada Allah, ya Allah, kula niku kan ngitung napane. Lalu mboten wonten dosane sama sekali. Itu kata malaikat dalam hadis tersebut. Tidak ada dosa sama sekali. Jadi bagaimana saya menghitung dosanya? Ya Allah, dosanya sudah habis dilebur oleh rasa sakitnya ketika di dunia besok. Sampai-sampai orang-orang yang melihat di akhirat sana, sampai dia bilang, ya Allah, turunkan kami ke dunia ya Allah, berikan saya rasa sakit seperti mereka. Saya ingin diberikan rasa sakit, diberikan penyakit, diberikan ujian seperti mereka, agar nanti kedudukan saya seperti mereka. Ini kata hadis seperti itu. Ini menunjukkan tingginya kedudukan orang yang senantiasa diberikan musibah di dunianya gitu. Jelas ya? Jadi ini lebih menenangkan kita. Tidak usah terlalu bersulut dengan penyakit kita, karena Allah sudah janjikan seperti itu. Bahwa nanti akan kedudukan kita akan mulia, bahkan melebihi para anbiya dan para syuhada. Jadi Allah akan gugurkan dosa-dosa kita. Dalam hadis ini disampaikan, tidaklah Allah berikan ujian berupa penyakit, kegundahan hati, kelelahan, atau bahkan duri yang menusuk kepada kakinya, kecuali dengan itu semua Allah akan gugurkan semua dosa-dosanya. Bahkan ketusuk duri saja digugurkan dosanya, apalagi kayak digebuki awake, ya kan? Dikuluwe-luwe digugurkan dosanya, gitu kata Rasulullah SAW. Bahkan hanya tertusuk duri saja itu sudah digugurkan dosanya, apalagi rasa sakit yang kita rasakan selama ini. Rasa sakit sampai pingsan, sakit-sakitnya itu juga ada. Yang tidak bisa makan dari SMA sampai dengan sekarang usia 40 tahun lebih itu juga ada. Setiap kali makan muntah, makan keluar juga ada. Maka ini adalah ujian dalam bentuk musibah yang Allah sudah janjikan nanti tempat yang mulia di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak dihisab, sekali lagi mau dihisab apanya, enggak ada dosa.
Karena dosanya habis karena kita diberikan penyakit. Tapi syaratnya harus ada. Syaratnya apa? Sabar. Tidak boleh mengeluh, tidak boleh menyalahkan Allah, tetap bersyukur kepada Allah. Saya ceritakan sebuah hadis yang ini sangat luar biasa. Suatu ketika ada seseorang itu tersesat di gurun pasir. Dia tersesat di gurun pasir, kemudian dia mencari-cari, tidak ada tenda, tidak ada rumah. Dia menemukan sebuah tenda. Dia datangi tenda tadi pelan-pelan. Dia assalamualaikum, tidak ada yang menjawab. Dia masuk ke dalam, ternyata dia dapati dalam tenda itu ada siapa? Ada seorang laki-laki tua. Tangannya buntung dua-duanya, kakinya buntung dua-duanya, matanya buta. Ini kisah nyata betul. Kemudian dia dengar, saya terdengar orang tadi selalu mengucapkan apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Dia terus ucapkan terus. Kemudian dalam bahasa Indonesia dia mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, ya Allah, aku bersyukur kepadamu, engkau telah berikan kelebihan kepadaku. Terus bibirnya mengucapkan kalimat itu. Sampai-sampai orang tadi heran. Dia nanya, wahai fulan, kenapa engkau mengucapkan seperti itu padahal engkau semuanya penuh kekurangan? Kenapa engkau ucapkan, ya Allah, aku bersyukur kepadamu, engkau telah berikan kelebihan kepadamu? Kemudian orang tadi mengatakan, ya, secara fisik aku memang penuh kekurangan, tetapi dari sisi hati dan pikiranku, alhamdulillah Allah berikan hidayah kepadaku dengan hidayah iman dan Islam. Artinya kalau orang sudah dapatkan hidayah iman Islam itu sudah memegang kunci surga. Allah adakan aku dari yang tidak ada menjadi ada, dan Allah hidupkan aku sepanjang ini sampai dengan usia sekian gitu. Ini yang harus dia ucapkan. Semua orang tadi, masya Allah, betul-betul terheran dengan orang tadi sudah diberikan kekurangan seperti itu masih menyebutkan alhamdulillah, masih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang tadi mengatakan, apa yang engkau butuhkan wahai orang tua, aku akan berikan semuanya kepadamu. Apa kata orang tua tadi? Tolong carikan cucuku, aku sebetulnya di sini bersama cucuku dan dia selalu yang menyuapiku, dia memandikan aku, tapi sudah 2 hari ini dia pergi mencari makan belum kembali, tolong carikan cucuku, katanya. Baik, kemudian orang tadi keluar mencari cucunya, terus dia cari kemana-mana gak ada, ternyata dia menemukan bangkai seseorang yang tubuhnya dicabik-cabik serigala, kemudian meninggal. Orang tadi kemudian pergi lagi kepada si kakek. Dia bingung mau menyampaikan kepada kakek tadi. Kemudian dia sampaikan pelan-pelan, wahai kakek, saya menemukan jasad cucumu dicabik-cabik serigala dan sudah meninggal dunia. Apa kata kakek? Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah sudah cukupkan umur cucuku, katanya. Dan setelah itu dia menyebut la ilaha illallah dan kakek pun meninggal dunia. Ini menunjukkan kepada kita, ini kisah nyata betul. Dan ternyata selang beberapa hari atau pejabat berkuda dari pemerintah pada waktu itu datang sampai ke tenda tadi, dan dia menemukan tubuh si kakek, dan dia mengatakan dia adalah ulama besar di negeri itu yang kemudian dia mengasingkan diri ke tengah gurun pasir. Ini menunjukkan, jadi kalau begitu ujian kita itu belum ada apa-apanya, Bapak Ibu sekalian, belum ada apa-apanya sama sekali. Jadi kalau kita mengeluh dengan ujian kita itu, ya Allah, yang lebih parah dari kita itu sangat banyak sekali, sangat banyak sekali. Saya itu sejak sakit kemarin, setiap kali lewat Bangsal, saya itu selalu melihat dan saya itu selalu terenyuh hati saya. Kalau dulu saya jarang seperti itu, sekarang saya terenyuh terus. Saya lewat, kalau mau ke lift ya, di Flamboyan lewat ruang hadi itu, saya lihat orang-orang yang dicuci darah, saya itu terenyuh gitu, alhamdulillah. Saya sakit seperti kemarin, tidak seperti mereka yang harus dicuci darah. Setiap hari berhadapan dengan kematian, cuci darah kan bisa mati mendadak itu kan. Saya bersyukur, saya benar sekarang itu sering seperti itu. Saya lihat di ICU orang-orang yang nafasnya dibantu dengan alat bantu nafas, alhamdulillah kita masih bisa bernafas dengan seperti ini, ya kan? Kita masih bisa nafas bebas, tidak harus beli, ya. Lihat orang yang digotong yang pakai kursi roda, alhamdulillah kita masih bisa jalan. Sekarang saya tuh kenapa lebih sering terenyuh ya, karena sakit kemarin itu benar-benar menyadarkan saya betul bahwa kematian sangat dekat sebenarnya dengan kita itu. Dan betul kata Imam Ghazali, apa katanya tidak ada yang lebih dekat dari kita selain kematian kita. Ya kan? Kemarin ada yang
dengar anaknya Pak Yasif ya, mantan wakil direktur MUARDI, umur berapa? 18 tahun, tidak ada apa-apa, ternyata kecelakaan meninggal. Jadi kalau sudah tiba saatnya itu tidak perlu sakit, tidak harus sakit. Saya tuh lihat betul kok ada pasien saya itu umur 60 tahun SLE, sudah berpuluh tahun sakit, nggak mati-mati, malah suaminya mati duluan. Jadi yang sehat malah mati, yang sakit nggak mati-mati itu banyak sekalian. Ya, jadi kalau sudah tiba saatnya itu sudah tidak bisa dimunculkan gitu. Walikulli ummatin ajal, setiap umat itu memiliki batas ajalnya masing-masing. Fa idza jaa jumlah yastighfiruna sa'ah wa la yastaqdimun, kata Allah Subhanahu wa taala. Jika sudah tiba saatnya maka tidak bisa dimajukan, dimundurkan sama sekali. Ya. Jadi yang faedah yang kedua adalah bahwa itu sebagai pengukur dosa kita. Kemudian faedah yang ketiga, ujian itu adalah sebagai ujian kenaikan tingkat. Ada nggak orang yang naik kelas tanpa diuji? Ya ada, harus ada ujian dulu. Maka ada orang yang tidak diuji, berarti dia tidak akan pernah naik kelas kan? Tapi kalau kita diuji terus, insya Allah Allah akan naikkan derajat kita, kelas kita. Dan ujian itu, kata Rasulullah SAW, tidaklah Allah berikan ujian kecuali Allah yakin bahwa kita mampu untuk menghadapinya. Gitu. Jadi kalau ujian kita berat, ya kita sudah kelasnya berat. Mungkin sudah SMA, mungkin sudah kuliah. Kalau ujian ringan, ya berarti TK, ya kan? Jadi ujian itu disesuaikan dengan derajat kita. Gitu. Maka anggaplah ini sebagai ujian kenaikan kelas kita. Dan dunia ini memang tempatnya ujian gitu. Supaya Allah tahu mana yang beriman, mana yang tidak, mana yang bertakwa, mana yang tidak, mana yang dengan ujian malah menjadi kufur, mana yang tetap iman Islamnya teguh gitu. Karena banyak orang yang dengan ujian malah jadi kufur, itu juga banyak. Ini yang mesti kita perhatikan betul. Jadi ini adalah ujian kita sekalian. Ujian kenaikan kelas, dan nanti pasti Allah akan memperhatikan setiap detik ujian yang diberikan kepada kita. Tidak ada yang terlewat sama sekali. Jam sekian, tanggal sekian, detik sekian, saya sakit, sakitnya levelnya level dewa misalnya. Yaitu ada perhitungannya, tidak ada yang tidak ada perhitungannya. Ya siap? Jadi pengukur dosa, teguran, dan kemudian yang ketiga adalah ujian kenaikan kelas kita, kenaikan tingkat kita. Dan setiap ujian itu pasti nanti akan ada yudisiumnya, ya kan? Ada penerimaan raportnya gitu. Dan nanti itu akan kita temukan ketika nanti kita di akhirat kelak, insyaallah. Atau paling tidak ketika nanti kita di alam kubur itu sudah bisa melihat. Di alam kubur itu merupakan alam pertama kita untuk tahu bahwa kita nanti di surga ataupun di neraka, kita kelihatan di alam kubur. Alam kubur itu adalah tempat pertama kita setelah alam dunia. Nanti akan kelihatan nih, kalau orang itu sudah calon-calon penghuni surga, maka alam kubur akan Allah luaskan seluas mata memandang ini. Ya, dan di alam kubur itu nanti, alam kubur itu lebih singkat atau lebih lama daripada dunia? Lebih lama. Kita bisa bayangkan Nabi Adam alaihissalam orang pertama sudah beribu-ribu tahun masih di alam kubur terus kan? Padahal dunia paling kita nanti hidupnya cuma 60-70 tahun, tapi nanti mungkin kita di alam kubur bisa ratusan tahun menunggu kiamat datang. Ya kan? Dan di alam kubur itu kalau orang sudah ahli maksiat, pendosa di dunia, maka di alam kubur dia akan disiksa terus. Dan siksanya itu sangat dahsyat. Dikatakan tidak ada tempat yang lebih gelap dibandingkan dengan alam kubur. Gelap, sempit, ya. Tanahnya akan menghimpit kita. Itu di alam kubur seperti itu. Tapi beda buat orang-orang yang memang kondisinya amal soleh, orang yang baik. Tahu nggak, ada hadis yang mengatakan besok di alam kubur itu orang-orang yang soleh, orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah itu akan bisa bertemu satu dengan yang lain. Jadi nanti kalau orang-orang ahli musibah yang sabar akan bisa reunian nanti di alam kubur, insyaallah. Akan bisa reuni di sana. Dan dikatakan dalam hadis, kalau kita, sebenarnya saya meninggal duluan nih, kemudian 1 tahun kemudian Mbak Prita meninggal,
sama-sama tidak diazab di kubur, maka akan ketemu nih. Saya nanya Mbak Prita, gimana kabarnya Titari? Saling menanyakan seperti itu. Bagaimana kabarnya rumah sakit Muwardi? Bagaimana saling menanyakan, itu hadisnya sahih seperti itu. Jadi di alam kubur bisa seperti itu. Tapi kalau yang satu diazab di alam kubur, maka tidak bisa ketemu. Jadi buat orang yang memang amalnya soleh banyak, maka dia akan bisa bereuni di alam kubur. Dan kalau orang-orang itu diazab di kubur, Masya Allah, azab itu sangat dahsyat sekali. Adanya. Baik, saya kira itu dari saya. Mudah-mudahan ini sedikit menenangkan kita semua. Kita menampaki hidup ini dengan tenang, dan semua orang itu tidak ada yang tidak menunggu mati, hanya menunggu mati saja. Dan kita sudah punya modal, insya Allah, untuk kita meninggal dunia besok sudah memiliki modal karena kita sabar dalam menghadapi musibah. Mudah-mudahan sekian ada manfaatnya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibagi aja deh sekarang. Iya. Ya. Terima kasih Dr. Arif atas tausiahnya. Karena sudah azan maghrib, jadi agenda kita adalah buka puasa bersama. Mungkin bisa dibagikan terlebih dahulu. Snacknya dulu sama minum. Iya, snack dan minum dulu. Kemudian mungkin nanti bisa kita